Nah, jalan. Menyuruh semak sama Tabu Minangkabau lanjutan 3 tentang undang-undang dalam nagari. Dalam beberapa kebiasaan disebut akan berbunyi juga salah makan memuntahkan, salah cotok melantiangkan. Namun tetaplah dalam prinsip hukum yang sama. Kata-kata makan ataupun cotok haruslah dipandang sebagai kata kiasan, sebab ia bisa juga berarti dalam membuat habis, membuat hilang, atau membuat lenyap harta yang bukan kepunyaannya. Baik dengan jalan beradanya barang itu padanya karena pitaruh, titipan, ataupun karena mengambilnya lalu menghilang, lenyapkan orang lain. Untuk hal demikian, hukum adat Minangkabau terlihat tidak membedakan apakah itu bidang pidana, penggelapan, ataukah bidang perdata, yaitu penyalahgunaan hak ataupun wewenang karena kesempatan tertentu ataupun wewenang tertentu. Dalam kurung mamak kepala waris, mamak kaum, dan pun minyak mamak maupun minyak adat. Tidak adanya pembedaan demikian dalam hukum adat Minangkabau. Secara penelusurannya secara dapatlah dipahami, karena pada prinsipnya pemisahan demikian pada mulanya di tangan seorang pimpinan adat yang piawai memang kurang diperlukan. Sang pimpinan karena kearifannya akan dapat membedakan apakah itu bidang pidana adat atau bidang perdata adat seperti yang kita kenal sekarang. Selain itu, hukum adat tidak pula memberikan bentuk sanksi yang berbeda sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan karena memakan atau menghilang lenyap hak orang lain. Hukum yang dijatuhkan adalah meludahkan, dalam kurung memuntahkan, yang prinsipnya tetaplah sama dengan kaedah-kaedah hukum lainnya, yaitu memelihara hak orang lain yang dirugikan. Jadi itu pemulihan hak orang lain yang dirugikan, pengembalian pemulihan hak orang lain yang dirugikan. Akan timbul pertanyaan mungkin, lalu apakah sanksi bagi si terhukum apabila ternyata tidak mematuhi putusan dijatuhkan padanya? Uraian berikut dari kaidah hukum adat Minangkabau ini akan menekan, yaitu akan tetapi di dalam kaidah hukum sipil yang diundangkan oleh Raden Wijaya, Maharaja pembentuk Kemaharajaan Majapahit, ketentuan itu terbaca dalam piagam bertahun 1294 di atas lembaran loyang yang ditemukan di celah-celah cetakan Gunung Batak, sehingga oleh kalangan peneliti diberi nama Piagam Gunung Batak. Lokasi arah selatan Mojokerto dan arah barat Kota Malang ditemukan sekitar 1780, terdiri dari 13 keping. Demikian disebutkan oleh Raffles dalam tulisannya History of Java 2 halaman 59 sampai 63. Yang akan ditemukan di sini adalah perbandingan kaidah hukumnya yang menurut Raffles tersebut dimuat pada kepingan K dengan menyebut bentuk kejahatan yang dilarang oleh raja, yaitu Walu Rumambat Ing Natar, dalam kurung labu
menjalar di tanah. Maksudnya ialah tindakan mengambil alih tanah orang lain secara diam-diam. Bisa dengan cara betul-betul merangkak seperti jajaran pertumbuhan labu di tanah. Tapi juga dengan cara klasik, yaitu semula menanam labu, pisang, bambu, tebu, atau lainnya. Lalu perluasan tanah terjadi sejalan dengan perkembangannya rumpun labu, rumpun pisang, bambu, atau tebu, dengan melakukan klaim bahwa batas tanahnya sampai di pinggir luar lingkaran tanamannya. Perbuatan seperti ini dalam perundang-undangan Kemaharajaan Majapahit dikategorikan sebagai kejahatan dan dikenakan denda, selain harus juga memilih tanah-tanah orang, memulihkan, maksudnya harus juga memulihkan tanah-tanah orang lain yang terambil atau mengembalikan tanah-tanah orang lain yang diambil. Salah tariak mengembalikan. Kala dalam kaidah ketiga, pemulihan hak orang yang dirugikan karena kejahatan salah makan dengan wujud pemulihan disebut meludahkan. Maka dalam kaidah keempat, pemulihan atau perbuatan karena salahnya mengambil hak milik orang lain ialah mengembalikannya pada pemilik semula. Sepintas tampaknya memang tidak begitu berbeda tentang hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi apabila pada kaidah ketiga, pemulihan itu adalah dengan jalan menggantinya secara penuh, baik nilai kualitatif ataupun jumlah kuantitatif dengan tambahan denda. Sedangkan dalam kaidah keempat ini, sedangkan dalam kaidah ini, pemulihan itu lebih tertuju pada keharusan pengembalian benda yang diambil, tariak secara salah itu diambil, tariak secara salah itu ditambah dengan denda yang ditetapkan oleh pemberi putusan. Barulah apabila terhadap sebagian benda yang diambil secara salah itu atau seluruhnya terjadi kerusakan, akan terjadi penggantian dalam nilai dan jumlah yang bersamaan atau berpadanan atau sama dengan yang diambil itu atau dengan itu nilainya. Apa yang ditentukan sebagai salah tariak dalam kaidah hukum adat negara ini dan demikian juga dengan salah makan mungkin dapat dipersamakan dengan ketentuan Kemaharajaan Majapahit yang juga disebut dengan mayang tanpa wah, tertulis pada lembaran CA penulis Gunung Buta, yang artinya memayang tak berbuah. Ini dapat terjadi karena adanya gangguan pihak luar secara kekerasan atas hak seseorang sehingga pemilikan tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa dari milik walaupun oleh Mr. D. Kouren sebagaimana disebutkan Yamin yang kurang TNM 3290 memberi makna pada kaidah mayang bawah itu dengan perbuatan menyinggung dan membakar. Akan tetapi penafsiran demikian hanyalah sebagian dari banyak bentuk perbuatan yang membuat pemilik menderita rugi dan tidak menerima hasil apa-apa. Dan Yamin sendiri memberikan penafsiran pada kaidah yang menyangkut kejayaan Yamin sendiri, dan Yamin sendiri memberikan penafsiran pada kaidah yang menyangkut kejahatan perempuan hamil yang menggugurkan anak, karena peribahasa mayang tak berbuah menunjukkan buah pinang yang digugurkan.
dalam kurung TNM 3/292. Penafsiran oleh Yamin tersebut menurut pendapat lebih terpengaruh oleh pengetahuan hukum modern tentang kejahatan abortus provocatus, dan menurut kami atau menurut para ahli, ajaran tentang abortus provocatus belumlah dijadikan larangan dan dinyatakan kejahatan pada awal-awal tumbuhnya kemaharajan Majapahit tersebut. Disebabkan waktu itu Maharaja Maharaja Kartarajasa baru saja berhasil memulihkan kedaulatannya atas bekas kerajaan Singosari dengan nama baru Majapahit sekitar 1206 Saka dalam kurung 1296 Masehi. Pikiran ini didasarkan adanya ketentuan lain yang diundangkan oleh Kartarajasa dalam dalam lembaran QB tulisan yang loyang Gunung Batak tersebut, yaitu disebut Mamumpang atau dalam bertuliskan Sidoteko 7A disebut Amumpang sekitar 1303 Masehi di bawah Prabu Jayanegara, yang juga dikutip oleh Yamin dalam kurung TNM 3/293. Kata mana adalah menyangkut dengan kejahatan kesusilaan, karena Kitab Utara Agama 199 dan juga Purwa Agama 27,06 memberinya arti sebagai perbuatan kejahatan sumbang untuk kata mana. Peneliti Belanda Keren memberikan arti dengan onbekofitheid dalam kekurang ajaran atau sebagai mana ditemukan dalam tulisannya And out Japan's culture condit will digit pan Majapahit dalam kurung Indigit 1903 dan Stotturhem dalam TBK 1920 LXM halaman 236. Saya menyamakan perbuatan Amumpang tersebut dengan moles dalam ruang kerusakan atau gangguan. Saya lebih cenderung kami atau bahkan Ali lebih cenderung berpendapat dengan Keren dan menyampingkan pemahaman Stotterhen, karena untuk moles tersebut diundangkan tersendiri oleh Maharaja Kartarajasa dengan nama mamuk, yaitu mengamuk untuk rem masal kini, yang dalam kaidah hukum adat Minangkabau tercatat sebagai kaidah gabuah dibuang.